Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Agung Gede Eca Janwarta dengan NIM 2112011038 dari kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yakni identifikasi karakteristik puisi media sosial pada tahun 2021 serta 2022. Nah, untuk puisi yang pertama saya dapat dari media sosial Instagram. Puisi ini berjudul Museum Kesedihan. Nah, isi dan peran puisinya saya lampirkan nanti di bawah. Dan sumbernya dari @jendela.puisi dan waktu penerbitannya itu pada 26 Oktober tahun 2022 yang ditulis oleh akun Instagram @rizkycesario_. Nah, eh, identifikasi yang bisa saya paparkan dari karakteristik struktur fisiknya yakni gambar yang dijadikan sebagai background puisi di mana seakan-akan seperti kertas kusut berwarna abu-abu dengan gambar jendela di bagian tengah, berwarna kuning, jendela berwarna kuning, dan tulisan jendela puisi di bawahnya dengan warna senada. Jumlah suka dari postingan ini yaitu 88 suka dan tidak ada komentar dan jumlah share. Kemudian tipologinya terdiri dari 4 bait. Pada bait kedua dan ketiga jumlah barisnya adalah 4, sedangkan pada pertama dan terakhir jumlah barisnya ialah 1 dan 2. Menggunakan huruf besar dan kecil pada awal barisnya, menggunakan tanda baca, koma, tanda tanya, tanda titik, dan tanda strip. Dan gaya bahasanya yang saya temukan di sini yaitu uh, majas hiperbola dan ironi. Sedangkan di postingan ini juga menggunakan lagu, yakni lagu dari Bara Suara yang berjudul Mengunci Ingatan. Dari puisi ini saya juga menafsirkan sebuah makna, yakni seseorang yang mengingat kembali kenangan masa lalunya begitu berbekas di ingatannya. Kemudian puisi yang kedua saya temukan juga di media sosial Instagram. Judul puisi ini yakni Dilatasi Sepi. Eh, Sumbernya dari @kumpulan puisi kehidupan yang diterbitkan pada 6 Agustus tahun 2022. Penulisnya yakni @adn Zaki. Identifikasi dari struktur fisiknya. Gambar yang digunakan berwarna hitam tanpa ornamen apapun. Kemudian jumlah sukanya yaitu 150 suka, satu komentar, dan jumlah dibagikannya tidak terlihat. Kemudian dari segi tipologi, gaya puisinya masih umum. Pada setiap awal baris menggunakan huruf kapital, terdiri dari 4 bait, menggunakan tanda baca koma dan dan petik 2. Kemudian gaya bahasa yang digunakan yakni hiperbola. Dari puisi ini juga saya menafsirkan maknanya yakni seseorang yang merindukan cinta kasih dari orang tersayang dan tidak ingin berpisah dengan orang kesayangannya. Kemudian puisi yang ketiga masih dari media sosial yang sama yakni Instagram. Puisi ini berjudul Hujan yang saya dapat dari uh, akun Instagram @gilasastra yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober tahun 2022, dan penulis dari puisi ini yaitu @rina Julia. Puisi ini bertema abstrak dengan warna tidak beraturan. Kemudian jumlah sukanya juga lumayan banyak, yaitu sekitar 2.911 suka dan 17 komentar. Dan jumlah share-nya itu tidak terlihat. Dari segi tipologinya terdiri dari satu bait dengan 6 baris. Keseluruhan puisi ini menggunakan huruf kecil, menggunakan tanda baca titik dan koma. Nah, gaya bahasa yang bisa saya dapatkan dari setelah baca puisi tersebut yaitu majas personifikasi. Eh, Lalu makna yang bisa saya tafsirkan yaitu cukup singkat, di mana puisi ini bermakna sebuah keinginan seseorang untuk menjadi sesuatu seperti itu.
Karena di sini saya menemukan sekitar 10 puisi, jadi saya akan melanjutkan ke puisi yang saya temukan pada media sosial yang lain, yakni dari Facebook. Eh, Puisi yang saya temukan ini berjudul Kata Puisi. Sumbernya itu dari Galeri Puisi, benar waktu penerbitan 7 Desember tahun 2022, dan penulisnya yaitu Kak Esa Sembilu. Dari struktur fisiknya, latar puisi berwarna hitam bersih seseorang bertopeng burung. Kemudian jumlah like-nya sekitar 55 tanda suka, 9 komentar, dan 6 kali dibagikan. Dari tipologi, terdiri dari satu bait dengan 15 baris, hingga menggunakan tanda baca titik. Setiap awal baris dimulai dengan huruf kapital, dan gaya bahasanya yaitu personifikasi, dan makna yang bisa saya tafsirkan, yakni penulis, yaitu Kak Esa Semilu, ingin menyampaikan bahwa puisilah yang menjadi perantara seseorang dalam mengungkapkan perasaannya. Kemudian selanjutnya masih dari media sosial Facebook, yakni puisi berjudul Sedang Badai Dalam Diriku, yang saya temukan di akun Facebook GKRI Victory Sawangan, yang diterbitkan pada 6 Desember tahun 2022, yang ditulis oleh Boy Chandra. Dari struktur fisiknya, latar puisi ini berwarna coklat, coklat muda tanpa ornamen, yang mendapat 10 tanda suka, satu komentar, dan tidak ada yang membagikan postingan ini ke siapapun. Dan dari tipologi, terdiri dari 5 bait, masing-masing baitnya itu terdiri dari 2 sampai 5 baris tiap baitnya, tidak menggunakan tanda baca apapun, semua huruf dalam puisi menggunakan huruf kecil. Kemudian dari segi gaya bahasanya yang digunakan yakni hiperbola. Kemudian eh, makna yang bisa saya tafsirkan yakni eh, kalau sang penulis tersebut sedang dilanda permasalahan yang berat dalam hidupnya. Saya juga sempat menyanyikan tadi bahwa di akhir nanti di akhir saya memaparkan, saya akan memperlihatkan puisi-puisinya, dan ini adalah puisi yang pertama yang menjudul Museum Kesedihan. Kemudian ini puisi yang kedua yakni Dilatasi Sepi. Ini puisi yang ketiga yang berjudul Hujan. Nah, ini puisi yang keempat dari laman Instagram yang berjudul Ilusiku Tentangmu. Ini puisi yang kelima berjudul Senyawa Tentang Kita. Yang keenam berjudul Angkara. Nah, ini yang ketujuh berjudul Tentang Rasa. Yang keempat yang kedelapan yakni Kata Puisi. Kemudian yang ke-9 Sedang Badai Dalam Diriku, dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah Sahabat. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.